Oke. Kita akan baca 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 5 ayat 8. Kita baca satu orang satu ayat. Ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya anugerah yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Amin. Ayat 17. Oke, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Oke, ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Pasal 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Ayat 3, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan sebagai jaminannya Dia mengaruniakan roh kepada kita. Ayat 6, karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Ayat 8, tetapi hati kami tabah, dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Oke. Jadi kita telah membaca sekitar 14 ayat ya. Sungguh amat menguatkan harusnya. Adakah yang mau share terlebih dahulu atau bertanya mengenai pembacaan ini, mendapatkan apa atau dikuatkan tentang apa begitu? Baik, kalau belum ada, saya coba secara singkat dulu ya, memberi pemahaman saya juga kenikmatan saya. Jadi dari ayat 13 ini Rasul Paulus memberitahu ya, bahwa benar sekali kita memiliki ya roh iman yang sama. Sungguh juga membawa diri kita sebagai orang-orang yang telah percaya bisa lihat ya, bahwa katakan apa? Sebab itu aku berkata-kata. Berkata-kata tentang apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau dari Ivy berkata-kata tentang apa ini kira-kira? Atau Amos, Axel, Charles? Tentang Injil ya harusnya.
Nah, jadi Injil ini dia beritakan, ya kan? Injil adalah keselamatan. Nah, kemudian di ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sus, apa hubungannya dengan kita hari ini? Saya kan nggak ada tuh, nggak akan nggak mengalami huru-hara, nggak mengalami ya namanya juga kesusahan, apalagi ditolak oleh orang gitu kan. Tapi apa? Hari ini kita justru sedang ditolak oleh dunia. Bayangkan, jam segini, banyak orang sedang surfing di media sosial, di komunitas mereka, ya kan, ada yang gaming, ada yang mungkin juga sedang membangun karirnya. Tetapi hari ini kita betul-betul melihat roh iman kita sama, ya. Kemudian di catatan kaki dibilang bahwa di sini dia 13 ya, 13:1, yaitu bahwa roh iman adalah Roh Kudus, ya, berbaur dengan roh manusia, ya kan. Nah, jadi betul-betul kita harus melatih roh untuk percaya dan mengucapkan seperti pemazmur hal-hal yang telah kita alami tentang Tuhan. Nah, kita boleh berkata, Tuhan terima kasih atas kasih karunia. Tuhan terima kasih atas kesempatan. Tuhan, aku mengasihimu. Nah, ini kan sederhana, tapi apa? Membangun kita semakin rohani. Membawa kita juga semakin menjadi orang yang sadar bahwa, oh, I must stay in the Lord. Always. Ya kan? Artinya apa? Ketika kita melatih ini, maka Tuhan akan membukakan kepada kita. Jadi, maka kenapa ayat 16, Rasul Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Jadi kita nih kan, misal saya nih, sekarang udah umur 27, tua ya. Ntar lagi umur 30, umur 40 udah menjadi kakek, ya kan? Tapi apa? Kalau saya tetap melatih roh, menikmati firman, maka dunia sekencang apapun mau menarik saya pasti tetap terjaga. Kuncinya apa? Roh iman yang sama. Ya. Sekarang kita mengalami penderitaan, bukan? Ya. Penderitaan pandemi, penderitaan bagaimana tidak bisa kumpul dengan keluarga atau teman-teman. Artinya apa? Sekarang kita mengalami ini, lalu apakah kita memiliki satu persekutuan yang intim dengan Tuhan? Ya, kita di rumah, kita stay at home, banyak nggak sih waktu yang kita gunakan untuk Tuhan? Atau malah sebaliknya, 24 jam, lebih banyak waktu untuk diri saya, diri kita sendiri. Kalau sampai kita memiliki waktu yang banyak dengan Tuhan, maka apa? Nih, kemuliaan kekal ya. Ini akan lebih segala-galanya. Jadi hari ini itu adalah pengharapannya, pandangan pada kekekalan gitu. Nah, maka puji Tuhan, hari ini harusnya kita memiliki satu pandangan yang sama. Yaitu apa? Tuhan, hari ini aku mau dan rindu untuk diubahkan, disempurnakan, sehingga aku tidak sama dengan dunia ini. Tapi justru dunia ini melihat aku, mereka bisa melihat engkau. Nah, itu doa Rasul Paulus ya sebenarnya. Dia ingin supaya kemanapun dia pergi, orang melihat Yesus. Amin. Ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Masih ada waktu. Ya, bagi yang lain mau share, silahkan. Oke, betul ya. Tadi saya hanya melanjutkan. Ya, tadi Karina sudah memberitahu bahwa betapa pentingnya kita menjadi orang yang melatih roh ya. Di ayat 16 kan dibilang, sebab itu kami tidak tawar hati. Tapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Ya sih, betul sih. Jadi manusia batinnya, manusia lahirnya itu kan ya bisa mengacu kepada tubuhnya, juga jiwanya ya sebagai pribadi. Ya, Paulus juga mengalami penderitaan
Tapi Paulus mengatakan dia tidak tawar hati. Walaupun dia menderita manusia lahiriah dia. Walaupun semakin merosot. Tapi karena dia melatih roh, ya, maka manusia batin itu diperbaharui dari hari ke hari. Inilah yang kita sebutkan dengan kebangkitan yang seperti yang dicatatkan kaki bilang itu. Jadi inilah pengharapan kita. Sampai itu akan menghasilkan kemuliaan yang kekal di ayat selanjutnya dibilang. Itulah yang tidak kelihatan. Amin. Saya bisa sharing seperti ini. Amin. Puji Tuhan. Thank you, Saudara Evi. Yang lain ada? Atau mau tanya ya, Pak gimana misalnya praktisnya gitu kan, nanti saya coba bantu. Belum ya? Mau tanya. Oh gila, silakan. Kemarin kan ada ditulis gitu ya, dibaca kita. Aku lupa sih berapa hari yang lalu. Kan kalau pekerjaan salib itu berkaitan dengan pemberitaan Injil ya. Artinya penderitaan yang dimaksud dalam salib itu ya hanya yang memberitakan Injil gitu ya. Apakah kayak yang tadi Korenat bilang misalnya situasi pandemi gitu kan, terus kita misalnya mau ya pergi gitu kan, refreshing lah gitu, tapi PPKM ya kan, nggak bisa kemana-mana gitu. Nah itu kan juga mungkin ya ada yang kayak yang menggerutu gitu lah ya kan. Pokoknya situasi yang nggak enak kayak dalam hidup kita yang ya nggak berkaitan dengan Injil itu. Gitu. Ya. Oke, thank you. Jadi lebih ke arah ini ya Aksal ya. Apakah karena kondisi seperti ini maka saya tersalib, begitu ya? Iya. Nah, Gitu. jadi kalau kita lihat kan sebenarnya di dalam tubuh manusia itu 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh, ya kan, sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, tapi kalau tadi Aksal berkata demikian, maka sebenarnya semua orang juga sedang mengalami penderitaan itu kan, di Indonesia terutama. Jadi sebenarnya itu juga menjadi salib bagi kita. Salib apa? Salib itu kan satu, menyakitkan, lalu membuat kematian. Nah, kalau di sisi kita sebagai manusia, ketika kita dibatasi, ya, itu adalah bagaimana namanya pengalaman hayat atau experience of life. Ya, jadi sekali lagi ketika kita disangkal, kita dihalangi, kita dibatasi, ya kan, nah maka akan terjadi apa? Namanya kematian, yaitu kematian jiwa. Ya, jadi amin, ternyata nggak bisa pergi. Nah, maka saya harus apa? Namanya ada yang keluar, yaitu darah dan air. Kalau Yesus kan dia disalibkan, dia keluar darah dan air. Nah, kalau kita ketika kita disalibkan secara demikian, maka harus apa yang ngalir? Itu adalah firman. Tapi bagi orang yang mungkin awam, mereka kan pasti akan mencari kedamaian, ya, atau namanya ketenangan gitu kan. Mulai dengar lagu, ya, entah itu instrumen rohani, entah itu lagu yang mungkin juga membangkitkan semangat gitu ya. Tapi kan itu tidak berfaedah. Nah, maka hari ini ketika kita mengalami namanya penyaliban, sehingga kita merasa namanya tertekan ya, kita harus apa? Disalibkan, mati dulu. Ya kan? Aduh, ternyata saya hari ini gagal. Saya hari ini nggak bisa keluar. Tapi puji Tuhan. Nah, ketika kita berkata puji Tuhan, kita berdoa, disitulah ada Injil atau namanya keselamatan bagi kita sendiri. Lalu baru kita beritahu orang lain caranya. Sampai di sini Aksel terjawab? Amin. Terjawab. Thank you. Amen. Oke, puji Tuhan. Jadi sekalian menjadi terang buat kita ya. Oke,
Ada lagi dari yang lain? Dari Amos atau Charles? Kalau belum ada, saya akan lanjutkan sedikit untuk pasal 5 penjelasannya. Ya. Jadi sedikit aja ya. Nah, dari ayat 1 sampai 8 ini, perikopnya adalah mengenakan tubuh yang sudah terubah. Ya. Jadi bagaimana situasi ini adalah juga harusnya menjadi pengharapan kita. Karena di bumi ini semua sementara. Ya, jadi pandemi ini mengobrak-abrik. Kita lihat kemarin di China juga ya, banjir bandang, luar biasa. Orang banyak yang meninggal, yang kita nggak tahu, kayak nyawa itu mainan aja. Tapi kalau di dalam kita nggak ada sesuatu yang berharga, kayak kemarin adalah bencana tanah liat kita ini nggak ada harta yang mustikanya, all gone, ya semua hilang gitu. Tapi kalau kita betul-betul menguasai atau mencharge diri kita dengan firman Allah, dengan segala berkat rohani, dan ya ini akan menjadi garansi kita, garansi gitu, jaminan. Nanti ketika Tuhan datang kelak atau saya duluan meninggalkan dunia ini, maka saya akan memiliki tubuh yang sudah berubah. Ya, nanti tubuh jasmani kita ini yang bisa sakit, yang bisa berdarah, yang bisa kena COVID, nggak ada lagi. Nanti semua apa? Menggunakan tubuh yang mulia. Namun itu diperoleh oleh orang-orang yang makasih Allah. Ayat 5. Tapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan sebagai jaminannya dia mengaruniakan roh kepada kita. Nah, jadi saudara, malam ini singkat, ya, namun penuh dengan segala berkat rohani. Biarlah bukan hanya kita yang bisa mendengar ini. Setelah ini kita boleh bercerita kepada orang tua, pada keluarga kita, saudara lain ya. Harus dilakukan. Karena apa? Kelak kalau kita tidak bercerita, ya, nanti penyesalan datangnya belakangan. Ya, jadi saudara, mari sama-sama belajar. Saya juga belajar terus untuk bisa mematikan diri saya, tapi Kristus yang hidup, ya. Jadi seperti kitab Galatia pasal 2. Memang berat, memang kita nggak semuanya rohani, tapi puji syukur kepada Tuhan. Dia ada di dalam kita. Jika kita berpaling kepadanya, maka selubung itu akan diangkat. Nah, ini semua berkaitan ya. Jadi seperti kita main kartu domino, ya semua itu berkaitan. Jadi puji Tuhan, malam ini kita dikuatkan, kita diterang. Oke, demikian malam hari ini. Ya, jadi saudara tetap kuat, tetap semangat. Ya, kita terus berdoa supaya Tuhan menguatkan kita. Amin.